Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas suatu kajian yang berkaitan dengan integrasi Islam dan sains. Kita akan membaginya menjadi 3 part. Pertama yaitu matematika dan ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah ilmu sosial dan humaniora. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu dan studi Islam. Kita akan membahas dulu tentang matematika dan ilmu alam. Silakan disimak sampai selesai. Poin pertama adalah sains dalam perspektif Islam. Kita sudah mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang bersumber dari Allah, sedangkan sains yaitu ilmu yang merupakan hasil dari pemahaman manusia. Keduanya ini sangat penting karena sama-sama merupakan ilmu pengetahuan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Kemudian di sini ada hubungan Islam dengan sains. Ini dijelaskan dalam jurnal keselarasan Islam dan sains ada 4, yaitu sains dan Islam membawakan revolusi baik secara material maupun spiritual. Kemudian sains itu memperindah akal dan pikiran, sedangkan Islam memperindah jiwa dan perasaan. Kemudian sains itu memberikan instrumentasi dalam upaya, sedangkan Islam sebagai pengarah dalam upaya itu. Kemudian yang keempat, Islam mengajarkan manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, salah satu tanda-tanda kekuasaan yang luas cakupannya adalah sains. Di sini ada beberapa dalil naqli yang menjelaskan tentang sains dalam perspektif Islam. Yang pertama ada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian ada Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 5, di mana substansinya ada 3. Yang pertama Iqra, yang kedua menulis, yang ketiga mengajarkan. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 204, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Lalu bagaimana periodisasinya? Sejak zaman sebelum Islam sampai sekarang itu mengalami revolusi dalam ilmu pengetahuan. Kita akan membaginya menjadi 3 periode yang pernah mencapai masa kejayaannya, yaitu ada masa Rasul dan sahabat, kemudian masa Bani Umayyah, kemudian juga masa Abbasiyah. Nah, di masa Abbasiyah ini adalah puncak dari peradaban Islam. Selanjutnya poin kedua kita akan membahas dimensi matematika dan ilmu alam. Yang dikatakan dimensi itu adalah ruang lingkup. Kita membahas dulu sesuai part ini, yaitu berkaitan dengan sains ilmu alam. Apa saja disiplin ilmiahnya? Ada 7. Yang pertama matematika, yang kedua fisika, ketiga biologi, keempat kimia, kelima antariksa, keenam ilmu bumi, yang ketujuh ilmu komputer. Nah, apa saja cabang-cabang dari ketujuh ini? Banyak sekali. Mungkin bisa dilihat saja dari layar berikut. Kita akan jelaskan. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang kedua fisika, ilmu yang mempelajari alam semesta itu bekerja. Yang ketiga ilmu antariksa, tentang ilmu alam semesta. Yang keempat ilmu bumi, yaitu ilmu mempelajari bumi dan isinya. Kemudian kimia adalah ilmu yang mempelajari suatu komponen dalam suatu objek beserta reaksi-reaksinya. Kemudian yang keenam matematika itu ilmu hitungan atau numerasi. Yang ketujuh ilmu komputer, yaitu ilmu tentang sistem yang bekerja pada komputer ataupun teknologi informasi. Nah, di sini ada beberapa tokoh intelektual muslim yang pernah berjaya di masanya. Sebenarnya banyak sekali, namun dijelaskan di antaranya ada pelopor Universitas Qarawiyyin, yaitu Fatimah Al-Fihri. Kemudian matematika itu Abu Musa Al-Khwarizmi sebagai penemu aljabar. Kemudian astronomi yaitu Al-Battani, gramatika Al-Jazari, dan masih banyak lagi.
Kemudian apakah cuma mereka saja? Tentu tidak. Ada juga tokoh-tokoh yang masih eksis sampai sekarang. Di antaranya ada Tahir Al-Gamal sebagai ahli kriptografi, kemudian ada astronom dari Uni Emirat Arab, kemudian ahli informatika, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga tokoh muslim yang wanita, dan juga, tidak lupa pula ada ilmuwan yang berasal dari Indonesia. Yang ketiga adalah Islam sebagai rujukan sains. Nah, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis itu menyebutkan tentang landasan-landasan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu matematika, banyak sekali contoh dalil naklinya, namun kita akan bahas beberapa di antaranya. Yang pertama teori bilangan disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 161, yaitu perumpamaan pahala orang yang menginfakkan harta di jalan Allah sebanyak 700 kebaikan. Kemudian teori geometri atau teori bangun datar atau bangun doang dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj, Quran surah Al-Hajj ayat 29, tentang teori sentrifugal yang bekerja pada tawaf. Kemudian masih banyak lagi. Selanjutnya ada ilmu fisika, banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang ilmu fisika ini. Di antaranya yang pertama adalah pengukuran. Bagaimana dalam Quran surah Al-Qalam ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Kalau dalam fisika itu kita kenal dengan satuan internasional. Kemudian yang kedua adalah gravitasi. Siapa yang tak kenal dengan Isaac Newton? Nah, ternyata banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang gravitasi. Salah satunya Quran surah Al-Hajj ayat 65. Kemudian yang ketiga, teori relativitas. Dijelaskan bahwasanya waktu itu bersifat relatif. Bagaimana dalam Quran surah Al-Sajdah ayat 5, ini mengisyaratkan tentang kecepatan cahaya. Selanjutnya ada ilmu biologi, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang biologi ini. Mulai dari biologi, panca indera, anatomi, sampai lingkungan. Kita bahas diantaranya. Yang pertama tentang embriologi. Dia dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, bahwasanya manusia itu diciptakan ada beberapa tahap, yaitu tahap embrio, yaitu mulai dari terbentuknya saripati, kemudian nutfah, kemudian alaqah, mudghah, rizoma, kemudian sampai pada bungkus daging dan terbentuknya makhluk yang lain atau manusia. Kemudian indera manusia, sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, bahwasanya manusia yang dilahirkan itu telah diberikan 3 kemampuan indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Selanjutnya adalah makhluk hidup berpasangan. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk hidup itu berpasangan, bagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49 dan Quran surah An-Naba ayat 8. Kemudian banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang jenis-jenis hewan seperti unta, kuda, lalat, dan lain-lain. Itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 45, bahwasanya semua jenis hewan itu komposisinya dari air. Kemudian ada tumbuhan, banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan tumbuhan, misalnya zaitun, anggur, delima, dan lain-lain. Itu fungsi dari tumbuhan dijelaskan pada Quran surah Al-A'raf ayat 58. Kemudian tentang lingkungan dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 19-20. Selanjutnya tentang kimia. Mungkin tidak banyak yang membahas tentang kimia, tetapi setidaknya ada. Kita bahas diantaranya. Yang pertama teori atom dalam Quran surah An-Nisa ayat 61, itu diumpamakan sebagai zarah. Kemudian unsur kimia itu ada 3 unsur yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu besi atau hadid, tembaga, emas, dan lain-lain. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 96. Kemudian senyawa kimia dijelaskan dalam Quran surah An-Naml ayat 60. Kemudian campuran
Itu juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 41, dan masih banyak lainnya walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Selanjutnya ilmu antariksa. Ini banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang antariksa. Kita bahas diantaranya, yaitu penciptaan alam semesta. Kita kenal ada teori Big Bang, teori keadaan tetap, dan lain-lain. Itu dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 11 sampai 12. Kemudian revolusi dan rotasi dijelaskan pada Quran surah Yasin ayat 38 sampai 40. Dia dijelaskan dalam ayat wa kullun fi falaki yasbahun, itu masing-masing berada pada garis edarnya. Kemudian yang ketiga ada sistem kalender. Kita tahu ada dua kalender, yaitu Masehi dan Hijriah. Bagaimana dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, bahwasanya bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Kemudian konstelasi atau rasi bintang dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am ayat 97 dan lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah ilmu bumi. Ini adalah ayat yang banyak sekali membahas tentang ilmu bumi. Di antaranya adalah tentang lapisan bumi. Kita tahu bahwa bumi itu ada 7 lapis langit atau atmosfer dan 7 lapis bumi atau litosfer. Kemudian ada morfologi bumi. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang morfologi bumi, yaitu di Quran surah An-Naba itu menjelaskan tentang gunung. Kemudian ada pula yang tentang sungai dan lain-lain. Kemudian teori bumi bulat. Nah, ini adalah teori yang kontroversial. Ternyata bumi itu bulat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27. Kemudian juga ayat-ayat lainnya bahwasanya bumi itu dihamparkan. Maksud dihamparkan itu adalah seluas apapun dihamparkan suatu permukaan mesti tidak ada ujungnya. Kemudian siklus harian, yaitu adanya malam dan siang, dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 17. Kemudian kerusakan bumi, apabila bumi tidak dirawat mesti akan menimbulkan kerusakan, dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian fenomena alam, banyak sekali ayat menjelaskan tentang fenomena alam. Di antaranya yang terjadi di Selat Gibraltar, Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Gunung berapi di dasar laut, lautan gelap dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ilmu komputer. Mungkin tidak banyak membahas tentang ilmu komputer dalam ayat Al-Quran, tapi mungkin lebih pada orientasi kita untuk memahami ilmu. Pertama, perintah kepada ilmu dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi sudah dijelaskan. Kemudian bilangan biner, bahwasanya bilangan biner itu terdiri dari 0 dan 1. Dalam Quran surah Al-Ikhlas dinyatakan bahwa Allah itu sesuatu tunggal, tidak berupa ketiadaan atau 0 maupun 1. 1 itu adalah salah satu bilangan, jadi Allah itu tidak berbilang. Kemudian algoritma itu instruksi atau langkah yang dituliskan secara sistematis. Ini kalau dalam surah Al-Qari'ah dijelaskan bahwa konsekuensi dari kebaikan itu adalah surga, sedangkan konsekuensi orang yang ringan amalannya itu di neraka. Kemudian sidik jari. Nah, sidik jari dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3-4 itu diisyaratkan dengan jari jemari yang sempurna. Terlalu sidik jari itu fungsinya dalam ilmu forensik. Mungkin sekian dulu pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah video selanjutnya adalah ilmu sosial dan humaniora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.